wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Perkenalkan, saya Fauzia Arfianti dari SMP Negeri 1 Kedung Banteng. Saya Siska Wijayanti dari SD Negeri Kalatewa 01. Saya Nurhalis dari SD Negeri Temarjo 2. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Siska hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana Pak Olis? Alhamdulillah saya juga baik hari ini sehingga bisa bertemu dengan Bu Siska. Oke Pak. Baik Ibu, sebelum kita melakukan seksi coaching terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi pra coaching dulu Bu ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan perihal rubrik penilaian terhadap proses coaching yang akan kita lakukan hari ini, di mana saya akan melihat tentang bagaimana alur cerita seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan Ibu bawakan. Selain itu, saya juga akan memperhatikan tentang kompetensi dan prinsip dari coaching. Baik Pak. Baik Ibu, bisa disampaikan apa saja kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Iya Pak, di sini pada proses coaching kali ini nanti saya ingin mengembangkan pada kompetensi coaching, diantaranya hadir secara penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Bu, kemudian bisa disampaikan apa kompetensi spesifik yang akan Ibu Siska kembangkan? Untuk kompetensi yang spesifiknya nanti saya ingin mengembangkan hadir secara penuh serta mendengarkan aktif Pak. Oke, bagus ya. Baik Ibu, apa indikator ketercapaian dari coaching yang kali ini Ibu lakukan? Untuk coaching kali ini indikatornya saya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami pada saat proses coaching nanti Pak. Baik Ibu, saya apresiasi dengan kegiatan tentang coaching yang dilakukan hari ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching yang direncanakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Afi. Waalaikumsalam, Bu Siska. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu Siska. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya senang mendengarnya Bu Arfi dalam keadaan sehat. Kemarin Bu Arfi berbicara pada saya bahwa Bu Arfi itu pengen ngobrol dengan saya atau ada yang ingin disampaikan Bu, atau kira-kira apa ada persoalan yang sedang Bu Arfi hadapi? Ya, betul sekali Bu Siska. Jadi kalau berkenan dan Bu Siska ada waktu, saya ingin sedikit berbagi persoalan yang saya alami. Harapannya setelah ngobrol dengan Bu Siska, saya bisa mendapat pencerahan, solusi atas permasalahan saya ini. Oke, untuk pembicaraan kita hari ini berarti tujuan apa yang ingin Bu Arfi capai? Baik, saya ingin dari hasil dari sesi diskusi kita kali ini Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam mengelola kelas Bu, karena hal ini terkait dengan permasalahan yang saya alami di kelas bersama anak-anak. Permasalahan di kelas yang seperti apa ya Bu? Bisa diceritakan? Iya Bu, baik dari yang Bu Siska tanyakan, saya sedikit cerita nih Bu. Oke, jadi di semester ini, di tahun pelajaran baru ini, itu saya mendapat kepercayaan untuk mengajar di kelas 9. Nah, kebetulan ada dua kelas 9 yang saya ajar, yaitu kelas 9C dan 9B. Nah, di awal masuk bulan Juli itu sebetulnya tidak ada masalah, Juli, Agustus tidak ada masalah. Nah, persoalan mulai muncul di bulan September, yaitu jadi gini Bu, mata pelajaran bahasa Indonesia mapel yang saya ampu itu
untuk jenjang SMP ada 6 JP dalam 1 minggu. Jadi 6 JP itu dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Nah, yang mana kebetulan di kelas 9C itu saya mendapatkan jadwal di jam terakhir semua. Jam 7-8 semua selama 3 hari dalam 1 minggu. Nah, awalnya tidak apa-apa. Tapi di bulan September ini saya mengamati ada beberapa siswa awalnya yang izin untuk sholat zuhur karena jam ke-7 itu dimulai jam 12 kurang 5 tepat waktu sholat zuhur, tepat di waktu sholat zuhur. Nah, lama-kelamaan banyak sekali yang izin ibu, terutama siswa laki-laki, dan kembali ke kelas itu lama sekali, bahkan sampai jam ke-8 mereka baru masuk, bahkan pernah sampai jam 1 baru masuk, padahal jam 1:15 itu anak-anak pulang. Jadi seperti itu Bu, otomatis mereka yang izin itu banyak sekali ketinggalan materi dibandingkan dengan kelas yang lain gitu. Sebelumnya apa Bu Arfi pernah mengecek apa benar-benar mereka itu melaksanakan sholat atau hanya bermain seperti itu? Ya, jadi pernah Bu, akhirnya saya mengikuti mereka, akhirnya satu kelas saya mau izin sholat, ayo satu kelas kalian kita sholat zuhur berjamaah bersama. Nah, memang yang salah satu faktor yang membuat lama mereka kembali ke kelas itu karena antri Bu. Jadi musola di sekolah kami itu memang namanya musola, tidak bisa menampung seluruh siswa, seluruh warga sekolah dalam waktu yang bersamaan, otomatis harus antri. Nah, itu permasalahan utama, jadi harus antri terlebih dahulu. Nah, karena antri akhirnya lama, sudah lama kembalinya juga banyak yang hilang Bu, jadi saya nggak bisa memegang satu-satu gitu. Oke, jadi waktu berangkat bersama-sama itu banyak, begitu yang kembali di kelas itu tidak semuanya, ya nggak tahu mampir mana gitu Bu. Baik. Kira-kira menurut Ibu itu punya nggak maksudnya rencana yang Bu Arfi akan lakukan, mengingat tadi Bu Arfi sudah mengikuti bareng-bareng sholat dan ternyata kembali berangkatnya bareng tapi kembalinya tidak bareng. Jadi di sini Bu Arfi kira-kira punya rencana kedepannya untuk bisa diperbaiki atau yang bisa dilakukan Bu Arfi berikutnya? Iya Bu, jadi beberapa hari yang lalu itu saya baru menyadari di papan informasi kelas mereka itu ternyata mereka sudah menyepakati keyakinan kelas. Di beberapa poin dalam keyakinan kelas yang mereka buat itu ada nilai disiplin. Nah, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah itu Bu. Saya akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri, telah mereka sepakati sendiri, dan keyakinan kelas itu kan sudah ditempel, berarti mereka sudah berkomitmen untuk melaksanakan itu. Nah, kalau mereka izin sholat zuhur kemudian mungkin mampir kemana tidak langsung kembali ke kelas, berarti kan mereka sudah melanggar keyakinan kelas nilai disiplin. Itu yang pertama Bu, mungkin saya akan melakukan itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan meminta bantuan wali kelas. Jadi saya akan berkomunikasi dengan wali kelas mereka. Saya akan menyampaikan persoalan-persoalan ini, barangkali ada penguatan dari wali kelas sehingga siswa-siswa di kelas 9C mungkin dapat berubah sedikit demi sedikit. Itu. Rencananya kapan Bu Arfi akan melaksanakan rencana yang tadi sudah Bu Arfi sebutkan? Secepatnya Bu, mungkin besok saya akan langsung menemui wali kelas. Kalau dengan siswa, karena ini sudah tidak ada lagi jam pelajaran mereka, mungkin minggu depan saat saya bertemu mereka di kelas, saya akan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah mereka buat. Berarti kedepannya mudah-mudahan bisa ada perubahan di Bu Arfi. Baik, untuk kesimpulan pelaksanaan coaching hari ini, berarti Bu Arfi sudah bisa menemukan solusinya Bu?
Ya, sementara solusi yang dapat saya temukan dari sesi diskusi kali ini itu Bu, menanyakan kembali komitmen yang telah mereka buat dalam keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Nanti ketika mudah-mudahan ada perubahan, ketika nanti dengan saya, dengan wali kelas ternyata tidak ada efek, mungkin saya akan berkolaborasi dengan skala yang luas dengan guru BK, mungkin langsung dengan kepala sekolah agar dapat pembinaan, karena ya bagaimanapun juga walaupun mereka betul-betul melaksanakan sholat sebetulnya Bu Siska, tapi kan mereka tidak berkomitmen untuk kembali mengikuti pelajaran saya, padahal sudah kelas 9, harusnya sudah belajar menjadi pelan-pelan menjadi dewasa nih, bukan malah seperti itu. Terima kasih Bu Arfi. Di ujung percakapan hari ini tadi sudah mendapatkan hasilnya ya Bu. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Bu Arfi bisa menjalankan rencana aksi sesuai dengan harapan Bu Arfi dan bisa berkolaborasi dengan teman. Setelah ini gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lega ya Bu, kalau yang tadinya saya hanya memendam sendiri persoalan ini, mau menegur ke anak juga jujur belum Bu, karena saya merasa kelas 9 itu sudah mau dibilang anak-anak juga sudah tidak, ya, bukan anak-anak, mau dibilang orang dewasa juga belum menjadi dewasa. Jadi sebetulnya saya memang belum menegur secara langsung, tapi setelah saya diskusi dengan Bu Siska, alhamdulillah ini ada beberapa solusi yang muncul yang tidak terpikirkan sebelumnya malah ya. Jadi terima kasih sekali sesi percakapan kita hari ini, diskusi kita hari ini dapat memberi pencerahan-pencerahan bagi saya. Ya, saya senang sekali Bu Arfi, bahwa Bu Arfi itu sudah menemukan solusinya sendiri. Saya cukupkan Ibu untuk percakapan hari ini. Mudah-mudahan ke depan kelas 9C ada perubahan. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya tutup Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Bu warahmatullahi Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk dalam proses pasca observasi. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Siska. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Siska? Ya Pak, baik. Untuk mengembangkan indikator ketercapaiannya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak, di mana terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Oke Bu, berikutnya berdasarkan hasil observasi tadi saya sudah memberikan beberapa catatan di mana proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah memasukkan kompetensi yang diperlukan dari proses coaching. Baik, pertanyaan terakhir Bu, adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan dari proses coaching Ibu ini? Ada Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin terus menggali pemahaman saya terhadap proses coaching, sehingga dalam implementasinya nanti ke depan akan lebih baik daripada coaching hari ini Pak. Oke Bu, terima kasih atas jawaban Ibu pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.